Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Jabir, SMMSC, salah satu dosen tetap Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Mining. Di mana mata kuliah ini merupakan sebuah mata kuliah yang berada pada semester 6 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini mengajarkan konsep, teori, dan implementasi dari beberapa algoritma data mining, di mana mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengeksplorasi data, bagaimana melakukan pre-processing data, implementasi supervised maupun unsupervised learning, yaitu ada klasifikasi dan clustering, serta interpretasi hasil dari sebuah data yang telah diolah menggunakan beberapa algoritma data mining. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengembangkan sebuah model prediksi dan segmentasi berbasis data dalam memecahkan studi kasus untuk mengambil sebuah keputusan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan kebutuhan komputing dengan menggunakan berbagai metode atau algoritma pada data mining dalam memecahkan sebuah studi kasus. Yang dimana CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengembangkan proses pengolahan data secara komprehensif mulai dari pengumpulan hingga evaluasi model, yang dimana dari hasil tersebut digunakan dalam membantu dalam pemecahan sebuah masalah serta pengambilan sebuah keputusan, yang dimana terdapat beberapa sub CPMK yang telah tertuang pada RPS. Terdapat beberapa materi pada mata kuliah data mining ini. Yang pertama yaitu pengenalan data mining, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga data preprocessing, yang keempat konsep klasifikasi, yang kelima klasifikasi berbasis decision tree, yang keenam klasifikasi berbasis Naive Bayes, yang ketujuh klasifikasi berbasis supervised machine. Selanjutnya masuk ke clustering, yaitu materi ke-8 ada konsep clustering, yang ke-9 ada clustering berbasis K-means, yang ke-10 implementasi clustering berbasis hierarki serta association rules, dan yang terakhir yaitu implementasi data mining. Di mana pada mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan untuk UAS, di mana pertemuan UAS ini nantinya akan digunakan untuk persentase dari tugas proyek yang diberikan kepada mahasiswa. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini akan menggunakan offline dan online, di mana persentase perkuliahan offline lebih dimaksimalkan. Pada metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini yaitu ada collaborative learning, ada cooperative learning, serta project based learning. Nantinya mahasiswa akan dibentuk ke dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut akan diberikan tugas maupun tugas akhir yaitu project, yang dimana tugas dan tugas project tersebut nanti mahasiswa akan melakukan pemecahan studi kasus, yang dimana studi kasus tersebut itu akan dipecahkan menggunakan beberapa metode algoritma data mining yang telah dipelajari selama 1 semester. Referensi utama yang digunakan yaitu terdapat 3 buku. Yang pertama yaitu Introduction to Data Mining Second Edition yang dituliskan oleh Pang Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku kedua yaitu Data Mining Third Edition yang ditulis oleh Jie Han, Meselin Camber, Jain Pei yang diterbitkan pada tahun 2011, dan buku terakhir yaitu Data Mining dan Data Warehousing, Principle dan Practical Techniques yang diterbitkan pada tahun 2015 yang dituliskan oleh Partek Batik. Dan terdapat beberapa referensi lainnya yang telah tertuang pada RPS. Pada perkuliahan ini nantinya akan dievaluasi menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian UTS, UAS atau project, dan tugas. Di mana UTS ini nantinya akan dinilai dengan bobot persentase sebesar 25%. Untuk UAS atau tugas project nanti akan dinilai dengan bobot sebesar 35%, dan yang terakhir yaitu ada tugas sebesar 40%. Di mana RPS dan seluruh bahan ajar pada mata kuliah ini nantinya akan diakses oleh mahasiswa melalui LMS Kalam. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran di mana materi yang saya ajarkan pada video pembelajaran ini yaitu materi decision tree. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada kuliah pagi hari ini. Tidak
pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita masing-masing berdoa dimulai. Baik, pertemuan hari ini kita masuk pertemuan keempat. Kita akan bahas mengenai salah satu metode klasifikasi yang ada dalam data mining, yaitu metode Decision Tree. Jadi Decision Tree ini merupakan salah satu yang algoritma yang sering digunakan untuk menerapkan klasifikasi pada data mining. Capaian pembelajaran hari ini yaitu mengetahui konsep Decision Tree, menerapkan teknik Decision Tree pada dataset. Jadi nanti sebentar kita akan melihat bagaimana implementasi Decision Tree pada sebuah dataset sederhana. Sebelum kita masuk ke Decision Tree, Ibu mau menjelaskan dulu mengenai klasifikasi. Jadi klasifikasi itu sendiri merupakan bentuk analisis data yang dapat digunakan untuk mengekstrak model yang menggambarkan kelas data penting. Yang mana itu kelas data penting? Labelnya, ya. Label itu boleh dua kelas, namanya binary class, yes or no, ya dan tidak, benar atau salah, atau boleh lebih daripada dua kelas, namanya multi class, ya. Jadi kalau misalnya dua kelas, kita sebut apa tadi? Binary class. Di dalam data mining, ya, khususnya pada metode klasifikasi, terdapat beberapa algoritma atau metode yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu ada Decision Tree, yang hari ini kita akan bahas sama-sama. Yang kedua ada Naive Bayes, yang ketiga ada Super Vector Machine, yang keempat ada Neural Network. Di luar daripada ini sebenarnya masih ada yang lain, ya. Jadi seperti Random Forest juga ada. Jadi beberapa metode klasifikasi itu di luar sana banyak, apalagi pengembangan dari beberapa peneliti, ya, mengembangkan beberapa metode ensemble algoritma yang digabungkan dari satu algoritma dengan algoritma yang lain. Itu namanya ensemble. Baik, hari ini kita akan fokus salah satu metode klasifikasi yaitu Decision Tree. Decision Tree merupakan suatu metode klasifikasi yang sangat atraktif yang terdiri dari konstruksi yang membangun Decision Tree itu sendiri. Namanya saja pohon keputusan. Berarti nanti akan ada lahir pohon keputusan. Ya, akan ada lahir pohon keputusan. Pohon keputusan itulah nanti yang akan melihat bagaimana atribut-atribut ini akan terpecah, ya, dari root node menuju leaf node. Leaf node itu yang mana? Nanti ada label yang ada label kelasnya, yes atau no kalau dia binary. Dimulai dari root node yang paling atas, yang dimana ditempatkan paling atas dari diagram Decision Tree. Yang mana itu root node ini yang paling atas. Oke, sebentar kita akan lihat pohon keputusannya. Atribut-atribut yang ada pada data itu dites pada Decision node, ya. Decision node itu yang ini akan dites. Kira-kira atribut mana yang memiliki hasil yang memungkinkan untuk dikeluarkan pada pohon keputusan yang akan ditampilkan pada branch berikutnya. Branch itu cabang, jadi percabangannya ke bawah. Kemudian setiap branch akan menghasilkan branch node lainnya yang berhenti pada node itu sendiri. Jadi kalau dia sudah sampai di leaf node yang di sini, berarti dia sudah ada label kelasnya. Dia tidak bisa lagi dipecah yang berwarna pink ini. Kalau dia masih di atas yang berwarna hijau, ini namanya root node. Jadi yang mana yang menjadi root node? Misalnya ada 5 variabel, ya. Misalnya ada variabel umur, variabel usia, umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan. Nah, itu misalnya kita lihat yang mana yang bisa menjadi root node. Itu tidak bisa dipilih secara acak langsung dipilih, tapi dari hasil perhitungan nanti akan dihitung yang mana nilai information gain yang paling tinggi, itulah nanti yang akan ditaruh menjadi root node paling atas. Setelah itu nanti akan diikuti beberapa variabel pendukung lainnya yang memang memungkinkan masuk ke dalam pohon keputusan. Kalau dia sudah memiliki label kelas yes or no, maka dia akan berhenti di leaf node. Lihat di leaf node ini tidak ada lagi perpecahannya, ya. Jadi di sini sudah berhenti. Kalau sudah dia pegang kelasnya yes or no, dia tidak bisa lagi di split. Tidak ada lagi branch atau cabang berikutnya. Berikut beberapa istilah di dalam Decision Tree. Yang pertama ada root node, yaitu mewakili seluruh populasi atau sampel yang selanjutnya dibagi menjadi 2 atau lebih set homogen. Jadi dia yang paling atas namanya root node. Yang kedua yaitu leaf node. Nah, ini leaf node ini yang tadi yang warna pink. Jadi kalau sudah sampai di leaf node sudah tidak bisa lagi dipecahkan, ya. Tidak, karena dia sudah apa? Kenapa dia tidak bisa lagi di split kalau yang leaf node ini? Oke, karena datanya sudah memiliki label di sini.
Selanjutnya splitting, ini metode split ya, membagi root atau node atau subnode menjadi beberapa bagian berdasarkan beberapa kondisi. Jadi split itu perpecahannya kita sebut sebagai splitting. Branch itu merupakan cabang-cabang di bawahnya setelah root node ya, dan pruning. Nah, ini yang paling penting di decision tree biasanya. Kalau ada pohon keputusan, kalian pernah lihat pohon keputusan yang agak besar ya, contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Ya, jadi pohon keputusan tuh bentuknya mungkin kalau seperti ini masih sederhana, masih bisa dibaca. Tapi kalau yang seperti ini mudah enggak dibaca? Sulit ya. Jadi kalau seperti ini ada namanya metode pruning. Jadi metode pruning itu nanti kita gunakan untuk memangkas pohon keputusan ya. Jadi nanti akan dilakukan penghilangan cabang yang tidak diinginkan dari sebuah pohon. Tapi harapannya di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang klasifikasi, yaitu ada nilai akurasi. Jadi harapannya kalau nilai akurasi yang lahir dari klasifikasi decision tree ini tidak mempengaruhi ketika di pruning. Walaupun di pruning misalnya dari akurasi 95%, itu harapannya tidak jatuh sampai 60%. Ya, jadi walaupun dipangkas itu harapannya tidak terlalu banyak perubahan dari nilai akurasi. Kalau dia bisa meningkat, ya alhamdulillah ya. Jadi tidak boleh dia turun terlalu drastis. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan entropi. Jadi di dalam decision tree itu ada perhitungan entropi ya. Entropi ini merupakan sebuah perhitungan menilai suatu keberagaman di dalam suatu variabel ya. Di mana dalam data mining entropi didefinisikan sebagai suatu parameter untuk mengukur heterogenitas atau keberagaman dalam suatu himpunan data. Semakin beragam data yang dimiliki, maka semakin besar pula nilai dari entropi tersebut. Di mana rumusnya yaitu bisa dilihat di sini. Entropi sigma ini P ini merupakan porsi atau rasio antara jumlah sampel kelas dibagi dengan jumlah sampel data. Jadi berapa jumlah atribut ya, berapa jumlah kategori dalam sebuah atribut dikali log base 2 dikali dengan atribut lainnya. C ini merupakan jumlah nilai atribut kelas targetnya. Nah, di mana berdasarkan rumus yang di atas, jadi ini ada log base 2. Jadi kalau ini kondisinya kalau dia binary class, labelnya terdiri daripada 2. Jadi kalau dia lebih daripada 2, kalau misalnya dia kelasnya 3 multi kelas, maka log base 3. Nanti akan dikalikan 3. Berdasarkan rumus di atas, himpunan data yang memiliki 2 kelas dengan jumlah sampel di kelas pertama itu sama persis dengan jumlah sampel di kelas kedua akan memiliki nilai entropi yang maksimum, yaitu senilai 1. Jadi maksimal nilai dari entropi itu 1 ya, paling rendah itu 0. Ketika misalnya ada 2 kelas dengan jumlah sampel pada satu kelas terdapat dengan nilai 0. Jadi misalnya contoh, ada atribut misalnya di sini tidak ada labelnya yang mewakili. Jadi misalnya prabayar ini tidak ada label yang tidak. Nah, itu nanti dia akan misalnya 0. Nah, ketika dia ada hasil 0 di dalam satu kategori dalam atribut, maka nanti dia akan memiliki nilai entropi yang minimum, yaitu sebesar 0. Artinya himpunan data tersebut memiliki keberagaman yang minim. Tadi maksimalnya berapa nilainya? 1. Kita masuk ke penerapan dataset sederhana ya, perhitungan nilai entropi. Kita lihat di sini ada berapa atribut? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mana yang labelnya di sini dari 5 atribut ini? Oke, bonus. Di sini ada dataset ya, pelanggan telekomunikasi yang nanti kita akan klasifikasikan apakah pelanggan tersebut itu berhak mendapatkan bonus ataupun tidak. Jadi ada 2 kelas, binary class, di mana ada variabel pelanggan, kartu, panggilan, blok. Pelanggan ini merupakan nama pelanggan. Kalau kita ingin memberikan bonus ke pelanggan, apakah kita fokus pada nama pelanggan? Tidak, maka atribut ini nanti akan dikecualikan, tidak diambil dalam perhitungan. Kartu diambil? Diambil. Kalau panggilan kita ambil. Blok juga kita ambil. Jadi ada 3 nanti variabel yang akan diambil dan 1 variabel yang menjadi variabel dependennya. Kita akan mulai menghitung nilai entropi terlebih dahulu, di mana pada data pelanggan telepon seluler jumlah kelas terdiri dari 2, yaitu ya dan tidak, ada mendapatkan bonus dan tidak mendapatkan bonus. Di mana dengan demikian C sama dengan 2, kelasnya sama dengan 2.
Jumlah sampel untuk kelas 2 kedua yaitu bonus itu ya, ada kita hitung ada berapa baris yang punya label kelas ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tidak ada berapa? 3. Total data ada berapa semua? 11. Oke, berarti 3 yang tidak, 8 yang ya. Dimana kita akan hitung entropinya. P1-nya ini yang yes, P2-nya ini yang no. P1 8 dibagi total jumlah keseluruhan data. Jadi 8 dibagi 11 dapat 0,7273. P2 3 dibagi 11, 3 jumlah data dibagi dengan 11. Jadi 0,2727. Nanti hasil dari ini akan kita coba hitung dengan pencarian nilai entropi. Kita lihat di bawah sini. Entropi ini, entropi S, entropi ini entropi kelas ya. Entropi kelas minus tadi rumus yang sebelumnya. Ini pencarian nilai entropi minus P dikali log base dikali dengan P berikutnya. Di sini P pertama kelas yes minus ini yang yes atau no? Yes dibagi dengan ini 11 dapat dari mana? Jumlah data dikali log base 2 dikali ini yang ya atau tidak? Ya, oke, dibagi dengan total jumlah data dikurang ini kita masuk ke label kedua yang tidak. 3 dibagi total jumlah data dikali log base 2 dikali 3/11 sama dengan hasilnya 0,8454. Kita sudah dapat entropi S, entropi kelasnya yaitu 0,8454. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan information gain. Nah, di sini tadi bagaimana caranya bisa dibentuk pohon keputusannya, yang mana yang akan menjadi root node, kita akan menghitung nilai information gain. Information gain merupakan sebuah perolehan informasi dalam sebuah atribut, di mana dalam data mining, information gain didefinisikan sebagai ukuran efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan sebuah data. Jadi, selanjutnya kita akan menghitung information gain untuk masing-masing. Sebelum itu, kita akan menghitung nilai entropinya dulu, ya. Jadi nilai entropi dari masing-masing atribut kartu, panggilan dan blok itu akan dicari tahu. Di sini tadi entropi S, ya, yes, ini yang tidak dapat 0,8454. Selanjutnya kalau di kartu ada berapa kategori? 2. Oke, maka kita akan cari yang prabayar sama pasca bayar. Oke, prabayar ada berapa yang ya? Ada berapa prabayar? Ada 5. Oke, ada berapa prabayar yang dapat bonus? 2. Oke, ada berapa prabayar yang tidak mendapatkan bonus? 3. Oke, 2 dan 3 dibagi total jumlah data 5. Ini yang prabayar 0,9710. Selanjutnya pasca bayar. Nah, di sini 6. Kenapa dia 6? Di sini 0. Ada yang tahu? Oke, karena semua data pasca bayar itu mendapatkan bonus. Tidak ada yang tidak mendapatkan bonus. Kalau sudah dihitung entropinya, maka akan didapatkan nilai entropi. Setelah itu kita akan hitung information gain. Oke. Di sini information gain-nya didapatkan dari nilai entropi S, entropi kelasnya yang tadi dicari sebelumnya di slide sebelumnya. 0,8454 kita masukkan dikurang total jumlah data yang prabayar. Tadi ada 5. Yang pasca bayar ada berapa? 6. Oke, dikali dengan nilai entropi. Hasilnya dapat 0,4040 untuk yang information gain yang atribut kartu. Oke, selanjutnya yang atribut panggilan dan blok. Caranya sama. Kita akan menghitung yang panggilan ada berapa kategori? Banyak, cukup, sedikit. Nanti akan dicari tahu berapa yang mendapatkan bonus dan mendapatkan bonus dari ketiga kategori. Hasilnya nanti kita dapat information gain-nya sebesar berapa? 0,0049. Dan selanjutnya variabel terakhir information gain-nya 0,2668 dengan cara yang sama dengan sebelumnya, 2 atribut sebelumnya. Nanti dari ketiga atribut blok, panggilan, dan kartu akan dibandingkan yang mana yang punya information gain paling tinggi. Apakah ini yang kartu atau yang blok? Atau yang blok?
atau yang panggilan atau yang blok. Yang mana yang paling tinggi nilai information gain-nya? Kartu. Oke. Oleh karena itu kartu yang menjadi apa tadi? Root node. Oke, root node-nya. Jadi setelah itu karena kartu yang menjadi root node, jadi nanti akan ada dua kategori. Tadi prabayar sama pasca bayar. Karena dia prabayar, tadi nilainya semuanya mana tadi prabayar? Ada yang tidak mendapatkan bonus dan mendapatkan bonus. Kalau pasca bayar semuanya mendapatkan bonus. Maka nanti yang pasca bayar itu dia tidak dilakukan split, tapi langsung ke leave node ya, yang terakhir. Jadi langsung ke kelas mendapatkan bonus. Selanjutnya nanti dua atribut yang tadi masih di dalam perhitungan blok dan panggilan itu akan dihitung kembali dengan menggunakan data yang tidak digunakan lagi di pasca bayar. Jadi pasca bayar yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini tidak dimasukkan kembali. Seperti itu. Dan hasil akhirnya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Dari hasil pohon keputusan, ada yang masih bingung bagaimana ini bisa lahir pohon keputusannya? Oke, silakan, Zaki. Terima kasih atas video. Seperti yang disampaikan tadi di slide sebelumnya mengenai entropi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa entropi ini merupakan sebuah cabang dari bidang kecerdasan buatan, di mana fungsi dari entropi ini sendiri itu untuk mengukur tingkat ketidakpastian, keacakan, dan ketidakmurnian dari suatu data. Pertanyaan saya, apakah entropi ini sendiri itu hanya bisa digunakan pada algoritma decision tree seperti yang dibahas pada slide PPT yang tadi kita bahas? Oke, baik. Untuk istilah entropi ini digunakan pada decision tree ya, di mana khususnya pada algoritma ID3 ya, atau biasanya C4.5. Entropi ini merupakan pengukuran keberagaman di mana dalam suatu atribut itu kita akan lihat keberagamannya. Seberapa beragam atribut tersebut dilihat dari beberapa nilai-nilai kelasnya. Jadi misalnya contoh ada 3 kelas. Nah, berarti kita lihat berapa kira-kira dalam satu atribut itu, misalnya ada 3 kategori di dalamnya. Ada yang tadi sedikit, banyak, cukup. Ya misalnya kita lihat panggilan. Nah kita akan lihat berapa keberagaman dari kategori atribut panggilan tersebut dalam mendominasi label datanya. Jadi misalnya ya dan tidak. Jadi berapa yang kita lihat, yang berapa yang sedikit, berapa yang banyak, dan berapa yang cukup. Jadi berapa untuk masing-masing, sedikit itu yang mendapatkan bonus dan sedikit yang tidak yang tidak mendapatkan bonus. Begitu pula dengan kategori yang lain, baik itu yang cukup maupun yang banyak. Jadi kita lihat kalau di entropi itu melihat keberagaman, bagaimana di dalam suatu atribut itu dia dinilai beragam ya, untuk mendominasi label-label kelas yang dituju. Baik itu, kalau misalnya di sini kan kita kondisinya binary class, jadi nanti akan dihitung seberapa beragam. Jadi kalau dia misalnya seimbang, jadi contoh misalnya di sini ya, di sini kan mungkin karena kita tidak seimbang 8, 11, 3, 11. Jadi kalau misalnya di sini dia nilainya ini kita anggap 10 ya, jadi misalnya dia 5/10, di sini juga 5/10 yang tidak, maka nilai entropinya itu akan 1. Karena dia keberagamannya itu maksimal, sama-sama seimbang antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Seperti itu mungkin. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya. Terkait dengan label data, apakah belum ini bisa dijadikan sebagai label? Contohnya misal di labeling untuk multi-kelas. Sebenarnya itu bisa menjadi label kalau misalnya kita fokus mau mengklasifikasikan apakah kita mau melihat pelanggan tersebut berapa jumlah bloknya. Blok tadi ada berapa kategori? Sedang, cukup, tinggi. Berarti itu punya 3 kelas. Bukan lagi 2. Boleh, kalau misalnya memang fokus kita ganti dari awal, memang datasetnya tuh labelnya itu belum ada, jadi kita tentukan sendiri. Oh ini datasetnya saya mau tentukan blok ini menjadi label. Oke, cukup. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Hari ini kita cukupkan perkuliahan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada tugas ya berkaitan dengan dysentery. Nanti silahkan kalian boleh cek di kalam ya, pengumpulannya itu nanti di hari Sabtu. Jadi sebelum perkuliahan nanti ibu akan cek dua orang nanti akan menjadi perwakilan menjelaskan ke depan hasil dari tugasnya. Minggu depan kita akan masuk ke materi klasifikasi yang terbaru yaitu Navy bias. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi